Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Semesta Menghijau. Bersama hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yang bersangkutan ini apa ya? Informasi yang ada ke saya. Dia ini adalah salah satu penggiat alam, menjaga lingkungan yang memang dalam waktu yang cukup sekali lama. Kita nggak lama-lama, kita berkenalan saja. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Pendi nih ya. Betul. Pak Pendi. Pak Pendi, apa kabar nih? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat requestan dari teman-teman, katanya pengen tahu cerita banyaknya tentang informasi daerah aliran sungai DAS katanya gitu untuk wilayah Banten. Dan salah satu rekom dari teman-teman yang ada di media sosial katanya yang bisa menjelaskan secara detail adalah Pak Pendi. Insya Allah. Insya Allah ya. Pak Pendi ini DAS-nya emang DAS untuk daerah aliran sungai di Provinsi Banten itu ada berapa sih Pak? DAS kalau yang terbesar di Provinsi Banten itu ada 3. DAS Cidanau, Ciujung, Cidurian. Cidanau. Saya sebagai DAS Cidanau. Oh, DAS-nya itu ada 3. Iya. Cidanau, Ciujung, Cidurian. Itu untuk wilayah Provinsi Banten ya. Berarti saling nyambung kayak gitu ya untuk aliran sungai ya. Bapak di DAS Cidanau. Oh, berarti kalau DAS yang lain ada lagi nih penggiatnya nih. Ada lagi. Ada lagi. Pengurusnya ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Luar biasa nih. Udah berapa lama Pak? Saya pertama saya perkenalkan dulu nama saya Supendi. Silakan Pak. Saya lupa nih. Teman-teman. Ya. Nama saya Supendi, kebetulan saya juga sebagai PKSM binaan DLHK Provinsi Banten. Oh iya. Dan saya bergabung dari mulai ikut organisasi itu 2007. Pertama saya LMDH, yang kedua saya ke kelompok tani hutan, yang ketiga karena melihat alam ini semakin rusak, saya bergabung dengan organisasi KPS Pelita, Komunitas Peduli Sungai. Pelita itu peduli lingkungan kita. Oh, Pelita itu peduli lingkungan kita. Oh, udah berapa lama tuh Pak? Kalau saya organisasi Pelita itu sekitar 2022. 2022 berarti sekitar 2 tahun ya? Awal. 2022 awal ya. Oh, Bapak dari mana Bapak berawal punya pemikiran untuk membuat komunitas DAS Cidanau itu? Awalnya gimana sih Pak kisahnya nih? Jadi saya itu kebetulan orang Ciamas asli. Saya di wilayah kaki Gunung Karang. Di belakang saya itu ada Gunung Parakasak. Airnya itu mengalir ke DAS Cidanau. Gunung Parakasak itu yang mana? Yang ini Pak. Ini? Luar yang biasa. Di depan gitu itu Gunung Karang. Oh, Gunung Karang nih, kalau nggak salah Pandeglang juga ada Gunung Karang mungkin yang ini ya? Iya. Oh iya. Bersebelahan dengan Pandeglang. Kalau kita ada terowongan Pandeglang itu. Ini yang gunung apa nih? Parakasak. Parakasak nih yang DAS Cidanau itu ke sini? Iya. Oke, terus Pak? Dengan luasan itu sekitar kurang lebih 26.000 sekian hektar. Apanya tuh Pak? DAS Cidanau. Luasan panjangnya, bentangannya. Dari mulai hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya dari Gunung Karang aja, dari Mandalawangi juga termasuk luasannya. Oh. Ya. Awalnya Bapak berpikir mau bikin komunitas untuk DAS Cidanau ini. Ini pertama pencetusnya Bapak atau memang Bapak melengkapi atau meneruskan atau gimana? Jadi saya sering main ke sungai, sering mancing, sering main dari bawah sampai hulu itu sering sekali karena saya warga di sini. Banyaknya sampah yang berserakan, terus pinggir-pinggir banyak yang longsor, terus kekurangan dengan kurangnya pengedaman segala macam itu banyak yang kekurangan. Makanya saya dengan teman-teman ini kita buat komunitas secara lillahi ta'ala. Artinya kita tidak dibayar. Relawan nih ya, relawan sejati ya. Bukan ini relawan benar-benar tidak dibayar, bukan
bukan relawan nggak dibayar ngelawan ini ya? Iya, Bukan ya? benar-benar nggak dibayar ini. Luar biasa. Itu banyak Pak anggotanya Pak? Kurang lebih saya 46 orang anggota 46 saya dari awal? dari awal. Tapi kalau sekarang itu ada yang keluar, ada yang masuk, malahan banyak yang masuk. Oh iya iya Banyak iya. yang suka iya. gitu ya. Oke oke. Terus nggak maksud saya gini, Bapak kan di komunitas DAS, Iya. Cidanau, ada Cidurian sama satu lagi apa Pak? Di ujung. Ciujung. Komunitas DAS yang Bapak ikuti ini, apakah komunitas ini adalah komunitas pertama Bapak pencetusnya atau ada sebelum Bapak? Kalau untuk wilayah Ciamas belum ada. Oh wilayah Ciamas, oh berarti kewilayahan ya. Oh kirain saya dalam satu provinsi itu misalkan 3 komunitas itu saja. Ternyata enggak ya. Berarti untuk aliran misalkan di Ciamas Bapak nih, kalau misalkan alirannya memang nyambungnya ke Mandalawangi, oh di Mandalawangi ada komunitasnya beda lagi. Tapi kalau untuk di Ciamas sama Bapak nih ya. Baru saya iya. dan banyak lagi seperti di Padarincang, di Tusutang lagi itu komunitas. Iya. Alhamdulillah saya bina juga. Iya. Terus yang ada di Kota Serang juga ada satu lagi komunitas yang kami ikut dengan komunitas kami seperti apa untuk jadi komunitas. Luar biasa, luar bertumbuhlah biasa, di sana luar gitu. biasa. Pak usia udah berapa Pak? Terus saya udah tua, Berapa nih? 52 tahun. 52 tahun dan luar biasa sekali menurut saya Bapak nih ya. Semangat aja. Semangat sekali Bapak nih. Kemudian sama komunitas ada kegiatan rutin nggak Pak? Setiap seminggu atau sebulan sekali yang dilakukan untuk menjaga aliran sungai itu atau gimana? Atau ada agenda tertentu gitu? Kalau kami itu dilaksanakan paling 3 bulan satu kali. 3 atau bulan mungkin sekali. 1 bulan satu kali. 1 bulan satu kali. Tergantung situasi. Kalau memang ini Oke. kira-kira ada bencana seperti Oke. apa, kita bisa dadakan. Uh, Dan kita bisa menelusuri Oke. kekurangan-kekurangan tersebut. Luar biasa. Pak, untuk ini kan teman-teman relawan ini tidak dibayar sama sekali. Bentuk keikhlasan dan kecintaan terhadap lingkungan. Nih yang pertanyaan kedua saya, ada nggak sih Pak perhatian dari pemerintah kepada teman-teman relawan yang memang ini kan kalau sungai tidak dijaga, sungai tidak dibersihkan, yang ujung-ujungnya akan menimbulkan dampak yang kurang baik kan. Kalau sampahnya numpuk, kemudian tiba-tiba hujan bisa banjir, pinggir-pinggirannya misalkan longsor. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang sensitif menurut saya untuk kegiatan di lingkungan ini. Ada nggak sih Pak pemerintah nanya ke Bapak gimana gitu, ada support dukungan apa yang sudah Pak Pendi ini dan kawan-kawan ini terima gitu dari pemerintah? Ada informasi apa aja nih ya dari pemerintah kepada komunitas khususnya? Setelah saya main ke sungai dengan teman-teman, itu sungai itu banyak yang sampah yang harus kita angkat, yang harus kita bersihkan. Oke. Dan setelah kita akan untuk melaksanakan kebersihan itu, kita tidak punya apa-apa. Terus kita kan nggak bisa ngegaji dengan lillahi ta'ala. Akhirnya saya minta bantuan dengan PT Krakatau Setil, terus LH Kabupaten Serang, terus ada lagi Lembaga Bantal Lestari ya, LH Kabupaten Serang. Jadi kami bekerja sama untuk kebersihan tersebut. Kami siap tenaga. Cuman saya rada aneh juga ke teman-teman. Kenapa? Ini masalahnya nggak ada duitnya. Iya. Saya coba gitu ya. Padahal Iya. mungkin ada untuk makan ada. Iya. Saya coba. Akhirnya teman-teman kurang lebih itu sekitar 100 orang itu terjun ke sungai. 100 orang terjun ke sungai untuk ngangkat sampah. Luar biasa. Tanpa ada suruhan. Tanpa ada maksudnya iming-iming apa gitu nggak ada ya? Nggak ada duit. Ini nggak ada duit ya bilang. Total nih ya. Akhirnya Itu masyarakat sini aja Pak, Ciamas aja atau ada masyarakat luar? Ada yang masyarakat luar. Ada yang masyarakat luar. Ciamas juga ada. Iya. Alhamdulillah sampah kami angkat. Cuman tujuan saya itu untuk mengangkat sampah yang ada di sungai bukan berarti kami itu harus tiap bulan membersihkan sampah. Saya itu hanya sebagai motivasi kepada pemerintah yang ada di wilayah DAS Cidanau ini. Ayolah kita jangan sebodoh konon. Artinya jangan memperlihatkan. Mari kita untuk bekerja sama untuk keindahan kelestarian lingkungan. Luar biasa. Oke Pak Pendi, memang hal yang sangat sensitif sekali dan hal yang sangat baik sekali ketika
komunitas Bapak menjaga lingkungan dari Das Dalilah aliran sungai ini ya, yang Cidanau ini memang saya yakin bagi kesehatannya juga iya, bagi ininya juga ya, banyak hal lah. Iya. Itu jadi ketika membersihkan, saya lupa tadi, ketika ngebersihin itu dibuang kemana sampahnya Pak? Diangkat sama saya mobil dari LH Kabupaten Serang. Dari LH Kabupaten minta bantuan. Terus dari balai besar juga sama ngasih bantuan mobil untuk pengangkutan sampah waktu itu ke Cilowong. Cilowong itu wilayah mana? Wilayah Gunung Sari. Wilayah Gunung Sari. Oh ada TPA-nya. Iya. Oh iya luar Pembuangan biasa. Oke. Sampai saat sekarang masih tetap eksis ya, masih tetap solid, komunikasi masih tetap nih ya. Oke, pesan-pesan terakhir nih Pak Pendi nih buat teman-teman yang melihat podcast ini, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya nih. Kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Pak Pendi ini buat penonton nih? Gimana nih? Silakan Pak Pendi. Harapan saya, artinya saya itu orang Jelema Leuweung. Kalau di Facebook saya Jelema Leuweung. Nama apa ya? Nama akunnya? Nama akun saya. Oh, Jelema Leuweung ya. Jelema Leuweung. Jadi Jelema Leuweung itu guys orang kebun. Saya mengajak ke semua masyarakat, elemen atau pemerintah. Saya punya ide sedikit, tapi pemerintah ini tolonglah dukung dengan kegiatan kemauan kami untuk pelestarian alam. Jadi jangan hanya sekedar memperlihatkan, jangan hanya bicara di kursi. Maaf ini kita bicara di kursi nih ya. Iya. Tapi maksud saya jangan hanya bicara di kursi, ayo kita bareng-bareng action di lapangan. Jangan ada permasalahan seperti Das di Banten yang kemarin itu rusak, sekarang masih dibicarakan tetapi actionnya itu belum ada. Bukan belum ada, masih kurang. Jadi harapan saya untuk wilayah Das di Danau, Das di Cidanau, Ciujung, Cidurian yang ada di Provinsi Banten, ayo kita bareng-bareng menjaga keindahan lingkungan. Insya Allah kalau memang nanti ada komunitas-komunitas lain yang ingin dibentuk, ayo saya insya Allah akan bisa membantu dan saya akan sambungkan dengan balai besar yang ada di Provinsi Banten, Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan alhamdulillah Pak saya juga untuk administrasi notaris segala macam didukung oleh dinas tersebut. Oh luar biasa, berarti memang sudah dilegalkan berbadan hukum ya. Oke, teman-teman, guys semua ingat. Sungai yang sering kita lihat di belakang rumah, di halaman rumah adalah salah satu sumber alam yang bisa menghidupi tanaman kita, kehidupan kita sendiri. Jadi kalau misalkan sungai ini tidak kita jaga, berarti sama saja kita dengan menzolimi diri sendiri. Bukan seperti itu Pak? Betul. Ya. Jadi ingat teman-teman semua, mari jaga alam, mari jaga lingkungan untuk masa depan kita, cucu kita, dan semua masyarakat Indonesia. Tetap kembali lagi nanti kita bertemu lagi dengan informasi-informasi selanjutnya. Saya terima kasih nih Pak Pendi nih atas waktunya. Terima kasih banyak nih Pak. Semoga teman-teman di komunitas semakin semangat ya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Harapan saya semoga channel ini mohon dapat dukungan biar kita bisa lebih mengeksplor lagi tentang orang-orang yang memang peduli dengan lingkungannya, orang-orang yang berjasa untuk lingkungannya. Pak Pendi selanjutnya nih luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.